Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Oktiani dari kelas 2C Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis penyakit kulit. Sebelum membahas tentang jenis-jenis penyakit kulit itu sendiri adalah penyakit infeksi yang paling umum terjadi pada orang-orang dari segala usia. Sebagian besar pengobatan infeksi kulit membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan efek. Masalahnya menjadi mencemaskan jika penyakit tidak merespon terhadap pengobatan. Kemudian jenis-jenis penyakit kulit. Yang pertama yaitu dermatitis atau eksim penyakit dermatitis. Yang kedua yaitu bisul atau frunkel. Yang ketiga yaitu jerawat. Yang keempat yaitu campak atau rubella. Yang kelima adalah panu. Yang pertama yaitu dermatitis atau eksim penyakit dermatitis. Penyakit dermatitis lebih sering disebabkan oleh alergi terhadap rangsangan zat kimia tertentu yang bisa ditemukan di deterjen, obat-obatan, kosmetik, dan sabun, serta kepekaan terhadap makanan tertentu seperti ikan laut, udang, vetsin, dan telur. Kemudian bisa juga berasal dari serbuk sari tanaman, rangsangan iklim, debu, dan gangguan emosi. Salah satu obat yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit dermatitis atau eksim yaitu betametason 0,1% krim 5 gram. Betametason topikal tersedia dalam bentuk salep, krim, lotion, spray, atau gel. Namun, bentuk sedia yang paling umum yang bisa diperoleh di Indonesia adalah krim. Komposisi dari krim ini adalah betametason 0,1% dengan kemasan tub 5 gram. Betametason 0,1% krim adalah obat kortikosteroid oles yang dapat digunakan untuk mengatasi reaksi alergi atau mengurangi peradangan kulit akibat sejumlah kondisi seperti eksim serta dermatitis. Betametason bekerja dengan cara mencegah dan mengendalikan peradangan atau inflamasi dengan mengandalkan laju sintesis protein, menekan migrasi leukosit polimorfonuklear dan fibroslat, dan membalikan permeabilitas kapiler dan stabilitas lisosom. Dosis obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter, yaitu dioleskan 3-4 kali sehari sampai fase akut berakhir, lalu oleskan 1 kali per hari. Cara pemakaian krim ini yaitu dioleskan tipis-tipis pada kulit yang bermasalah. Yang kedua yaitu bisul atau frunkel. Bisul ini disebabkan karena infeksi bakteri Staphylococcus aureus di kulit lewat folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak yang bisa menimbulkan infeksi lokal. Faktor yang bisa mempengaruhi tingkat risikonya terkena bisul adalah kebersihan yang buruk, pelemahan diabetes, infeksi luka, kosmetik yang membuat pori tersumbat, dan bahan kimia. Adapun obat yang dapat digunakan untuk mengatasi bisul atau frunkel yaitu kapsida. Kapsida tersedia dalam bentuk kapsul untuk orang dewasa. Setiap kapsul obat ini mengandung 17 mg coriandri fructus, 35 mg centella herba, 14 mg imprata rhizoma, 28 mg amomi fructus, 42 mg languatis rhizoma, 53 mg curcumae domesticae rhizoma, 52 mg zingiberis aromaticae rhizoma, 74 mg burmani cortex, dan 35 mg androgropadis herba. Kapsul ini mengandung ekstrak ketumbar dan sambiloto yang diyakini mempunyai sifat antibakteri. Ketumbar mengandung antioksidan yang dapat mencegah tubuh dari kerusakan sel-sel. Selain itu, antioksidan juga membantu tubuh melawan inflamasi atau peradangan. Sedangkan sambiloto bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam keluhan, yang salah satunya untuk masalah kulit, yaitu bisul. Dosis kapsida untuk orang dewasa dianjurkan adalah 3 kali sehari. Aturan minumnya adalah 1 kapsul sebelum makan dan 2 kapsul sekaligus sebelum tidur di malam hari. Yang ketiga yaitu jerawat. Fakta tentang penyakit jerawat yaitu 80% dari seluruh tubuh manusia pernah mempunyai jerawat. Jerawat adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang tumbuh di kulit dan pori-pori yang memiliki kelenjar minyak di bawah kulit. Jika tidak dilakukan pengobatan pada tahap awal munculnya, maka jerawat akan berkembang. Sebagai informasi, jerawat tidak hanya bisa tumbuh dan berkembang di wajah, tetapi juga bisa di punggung yang dinamakan sebagai jerawat punggung. Salah satu obat yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit jerawat yaitu benzolak. Obat ini merupakan obat luar atau topikal berbentuk gel yang mengandung benzoil peroxide atau benzoil peroksida sebagai bahan utama. Terdapat 3 jenis benzolak yang tersedia di Indonesia, yaitu benzolak 2,5 mengandung benzoil peroksida dengan konsentrasi sebanyak 2,5% sebagai bahan tunggal. Benzolak 5 mengandung benzoil peroksida dengan konsentrasi sebanyak 5% sebagai bahan tunggal. Dan benzolak CL, selain mengandung benzoil peroksida dengan konsentrasi 5%, benzolak CL juga mengandung antibiotik clindamycin dengan konsentrasi 1,2%.
Benzolak bekerja dengan membunuh bakteri penyebab jerawat, mengurangi peradangan, serta membersihkan pori-pori yang tersumbat. Benzolak juga diyakini bisa mempercepat pertumbuhan sel kulit baru dan membantu menyamarkan bekas jerawat. Dosis benzolak ditentukan berdasarkan usia pengguna, jenis sediaan, kondisi kesehatan, serta respon tubuh terhadap obat. Berikut adalah dosis umum yang disarankan. Benzolak 2,5 dan benzolak 5. Untuk pasien dewasa dan anak-anak usia di atas 12 tahun, oleskan gel yang mengandung 2,5-5% benzoil peroxide pada jerawat 1-2 kali sehari. Sedangkan benzolak CL itu untuk pasien dewasa, oleskan campuran benzolak peroxide dan clindamycin secara tipis pada kulit yang berjerawat 2 kali sehari. Cara pemakaian yaitu selalu cuci tangan sebelum menggunakan benzolak dan pastikan kulit telah bersih dan kering. Oleskan benzolak hanya pada area yang berjerawat serta hindari area sekitar mata, hidung, atau mulut. Lalu amati reaksinya dalam 3 hari. Selama penggunaan benzolak, gunakan topi atau tabir surya jika akan melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Simpan benzolak dalam suhu ruangan, terhindar dari hawa panas, udara lembab, dan paparan sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang keempat yaitu campak atau rubella. Campak adalah penyakit kulit menular yang diakibatkan oleh virus dan biasanya menginfeksi anak-anak. Adapun salah satu obat yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit campak atau rubella yaitu Isprinol tablet 500 mg. Isprinol tersedia dalam bentuk sirup dengan sediaan 250 mg per 5 ml atau 1 sendok makan, dan tersedia dalam bentuk tablet dengan sediaan 500 mg. Yang akan kita bahas yaitu Isprinol tablet 500 mg. Tablet Isprinol ini mengandung zat aktif methisoprinol sebanyak 500 mg. Isprinol adalah obat yang termasuk golongan obat virus. Obat ini bekerja dengan cara mengubah atau memicu proses imun yang dimediasi sel tubuh sehingga memperlambat pertumbuhan dan penyebaran virus tubuh. Tidak menyerang virusnya secara langsung seperti obat antivirus lainnya, melainkan obat ini merupakan obat keras yang memerlukan resep dokter. Penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter. Dewasa dan anak-anak umur 5 tahun ke atas yaitu 50-60 mg per kilogram BB per hari diberikan dalam 4-6 dosis terbagi. Anak-anak umur 5 tahun ke bawah 50-100 mg kilogram BB per hari diberikan dalam 4-6 dosis terbagi. Yang terakhir yaitu yang kelima, penyakit panu. Panu atau pityriasis versicolor merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit panu ditandai oleh bercak yang terdapat pada kulit disertai rasa gatal pada saat berkeringat. Salah satu obat yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit panu yaitu Micoral. Micoral tersedia dalam bentuk krim dan tablet. Micoral dalam bentuk krim mengandung ketoconazole 2% dengan kemasan tub 5 gram. Sedangkan untuk Micoral dalam bentuk tablet mengandung ketoconazole 200 mg dengan kemasan strip 10 tablet. Micoral adalah sediaan obat dengan kandungan ketoconazole yang berfungsi sebagai obat anti jamur yang digunakan pada infeksi tertentu. Obat ini memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat sintesis ergosterol yang merupakan komponen vital dalam membran sel jamur sehingga mempengaruhi permeabilitas sel. Dosis dan cara penggunaan Micoral itu obat ini termasuk dalam golongan obat keras. Maka dari itu, penggunaan obat ini harus dengan anjuran dan resep dokter. Untuk Micoral Cream yaitu oleskan 1-2 kali sehari tergantung beratnya infeksi. Pengobatan harus diteruskan sedikitnya sampai beberapa hari sejak hilangnya semua gejala. Lama pengobatan biasanya Tinea versicolor 2-3 minggu, Tinea corporis 3-4 minggu, Tinea pedis 4-6 minggu. Untuk Micoral tablet dewasa yaitu infeksi kulit 1 tablet atau 200 mg sekali sehari pada waktu makan. Apabila tidak ada reaksi dengan dosis ini, dosis ditingkatkan menjadi 2 tablet atau 400 mg sehari. Anak-anak tidak boleh digunakan untuk anak di bawah umur 2 tahun. Anak dengan berat badan 15-20 kg diberikan dosis 100 mg sekali sehari pada waktu makan. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.